Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan domain dan range atau daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi, di mana fungsinya disajikan dalam bentuk gambar grafik seperti ini. Menentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil dari fungsi yang diketahui gambar grafiknya, contohnya seperti ini. Nah, di sini, contoh yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 6, atau boleh ditulis y sama dengan min 2x tambah 6. Atau y itu kan kita anggap fx ya, jadi fx sama dengan min 2x tambah 6. Kemudian disajikan gambar grafiknya seperti ini. Ini adalah fungsi linear, berarti gambar garisnya adalah garis lurus. Nah, yang dimaksud dengan domain itu adalah daerah asal atau nilai x ya. Kemudian kalau range itu adalah daerah hasil atau nilai y atau nilai dari fx. Nah, gambarnya garis lurus, artinya di sini kalau diperpanjang ini terus ke atas sampai ta hingga, kemudian ini juga kalau diperpanjang terus ke bawah sampai ta hingga, tidak akan pernah terputus ya. Jadi ini adalah grafik garis lurus yang tidak terputus. Kemudian di sini nilai dari domainnya atau nilai dari x-nya. Gambar grafik ini yang terus ke atas dan terus ke bawah, berarti nilai x-nya juga terus ke sebelah kiri, x-nya terus sampai ta hingga, kemudian x-nya juga sampai ta hingga sebelah sini. Jadi dari mulai x di sini negatif ta hingga sampai terus positif ta hingga. Jadi domainnya atau df-nya itu adalah seluruh nilai x ya. Dari mulai negatif ta hingga sampai ta hingga, atau boleh ditulis juga di sini x demikian sehingga x anggota bilangan real. Kemudian untuk nilai y-nya atau daerah hasilnya, kita lihat di sini. Kalau gambarnya garis lurus seperti ini sampai ta hingga, berarti nilai y-nya terus positif sampai ke atas ya, sampai ta hingga, juga ke bawah sampai negatif ta hingga. Berarti range-nya atau daerah hasilnya juga di sini seperti ini. Dari negatif ta hingga sampai ta hingga, atau boleh ditulis y sedemikian sehingga y anggota bilangan real. Untuk soal nomor 2 di sini fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 5. Ini adalah fungsi kuadrat. Dan kita tahu kalau fungsi kuadrat itu gambarnya berbentuk parabola. Nah, karena di sini positif, nilai a-nya atau koefisien dari x kuadratnya positif, berarti parabola yang terbuka ke atas. Atau gambar grafiknya seperti ini. Ya. Nah, sekarang misalkan ada soal. Tentukan domain dan range di mana gambar fungsinya seperti ini. Atau grafiknya seperti ini. Berarti kita tahu, wah ini berarti gambar parabola, kemudian ini kalau diperpanjang, ini akan terus ke atas sampai ta hingga dan tidak terputus. Nah, kemudian bagaimana untuk nilai x-nya? Kalau ini terus diperpanjang ke atas, ini juga diperpanjang ke atas, maka nilai x-nya ini akan terus ke kiri dan ini akan terus ke kanan. Negatif ta hingga sampai positif ta hingga. Berarti domainnya atau nilai x-nya adalah seperti ini. Dari negatif ta hingga sampai ta hingga. Atau boleh ditulis juga seperti ini. X demikian sehingga X anggota bilangan real. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk range-nya? Untuk range-nya atau nilai y-nya ada keterbatasan. Di sini kita lihat nilai y-nya ini kalau diperpanjang terus ke atas, artinya sampai ta hingga, positif ta hingga. Tapi untuk yang ke bawahnya ini ada keterbatasan. Hanya sampai sini, yaitu di titik puncak atau nilai paling bawah ya, atau nilai y-nya paling kecil, terkecil atau yang posisi paling bawah. Jadi cara menentukan domain, untuk range, nilai y-nya berarti untuk yang paling bawah adalah di posisi titik puncak parabola. Berarti kita tinggal tentukan saja titik puncak parabola. Nah, di sini ya. Di berapakah ini? Y sama dengan berapa ini? Boleh menggunakan rumus seperti ini. Ini adalah rumus titik puncak untuk nilai y-nya ya. B kuadrat min 4ac per min 4a. Ini rumusnya.
A-nya di sini yaitu 1, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah positif 5. Substitusikan ke sini sehingga didapat seperti ini, min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5 per min 4 kali 1. Kemudian kita hitung sehingga didapat 16 per min 4 atau min 4. Berarti di sini Y-nya adalah min 4. Berarti untuk range atau nilai Y ada keterbatasan. Dimulai dari negatif 4 sampai tak hingga. Atau boleh ditulis seperti ini, ya. Range-nya itu adalah Y sedemikian sehingga nilai Y-nya lebih besar sama dengan min 4. Y anggota bilangan real. Jadi posisi atau nilai range-nya dimulai dari Y sama dengan min 4 sampai tak hingga. Atau boleh ditulis Y lebih besar sama dengan min 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini masih merupakan fungsi kuadrat. Gambarnya berarti parabola, ya. Karena di sini Y sama dengan min 2x kuadrat min 3x tambah 2. Di sini A-nya min 2 atau koefisien dari x kuadratnya negatif, maka gambarnya merupakan parabola yang terbuka ke bawah. Gambarnya seperti ini. Nah, tentukan domain dan range untuk gambar grafik seperti ini. Nah, ini untuk gambar parabola yang terbuka ke bawah, ini kalau diperpanjang akan terus ke bawah sampai negatif tak hingga dan tidak terputus. Ya. Berarti nilai X-nya, ini kalau diperpanjang ke bawah, X-nya akan terus ke sebelah kiri, kemudian ini juga kalau diperpanjang ke bawah, X-nya akan terus ke sebelah kanan. Jadi ini negatif tak hingga, ini positif tak hingga. Berarti domainnya adalah seperti ini, ya. X-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga, gitu ya. Atau boleh ditulis juga X sedemikian sehingga X anggota bilangan real. Gitu. Nah, bagaimana sekarang untuk range-nya? Range-nya atau nilai Y-nya untuk gambar grafik seperti ini kalau diperpanjang sampai tak hingga, berarti Y-nya itu sampai di sini negatif tak hingga. Hanya di atasnya ada keterbatasan di sini. Di atasnya hanya sampai di sini, sampai titik puncak, ya, titik puncak atau nilai Y yang paling besar atau nilai Y yang paling atas, ya, di sini. Nah, posisi di sini. Jadi batasnya di sini sampai ke bawah sampai tak negatif tak hingga, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti Y-nya bagaimana? Tentukan saja Y. Posisi yang paling atas ini adalah titik puncak pakai rumus titik puncak. Hitung di mana A-nya min 2, B-nya min 3, C-nya 2. Substitusikan ke rumus titik puncak, ya. Sehingga didapat di sini nilai Y-nya adalah 25/8 atau 31/8. Berarti di sini nilai Y 31/8. Kesimpulannya, berarti range-nya adalah Y sedemikian sehingga Y-nya ke sini, ke bawah. Dimulai dari Y sama dengan 25/8 atau 31/8 di sini. Sampai negatif tak hingga. Atau boleh ditulis seperti ini. Y lebih kecil sama dengan 25/8. Di mana Y adalah anggota bilangan real, ya. Nomor 4 di sini fungsinya adalah Y sama dengan harga mutlak dari X tambah 2 dikurangi 4. Nah, berarti ini fungsi nilai mutlak, ya. Gambarnya seperti ini. Tentukan nilai X dan Y sehingga gambar grafiknya seperti ini. Nilai X atau domainnya, di sini kita lihat, ya. Gambar grafik ini, ya. Kita lihat ini kalau diperpanjang ini akan terus ke atas, ini juga diperpanjang akan terus ke atas dan tidak terputus, ya. Maka nilai X-nya juga ini kalau diperpanjang ke atas, X-nya akan ke kiri sampai tak hingga, ya. Kemudian ini kalau diperpanjang ke atas, Y-nya juga akan ke kanan terus sampai tak hingga. Maka di sini domainnya atau nilai X-nya adalah seperti ini, ya. Atau boleh ditulis X demikian sehingga X anggota bilangan real. Nah, ini domainnya. Bagaimana untuk nilai Y-nya atau range-nya?
kita lihat di sini ada keterbatasan. Y-nya ini kalau ke atas sampai tak hingga ya, tapi di bawahnya ada keterbatasan sampai titik ini. Ya, titik ini. Titik ini berapa? Nah, kita hitung ya. Kalau secara gambar di sini kan tidak jelas di berapa. Berarti kita hitung dengan menggunakan nilai mutlak ya. Kita tahu di sini fungsinya nih, fungsi nilai mutlak di sini. Nilai mutlak yang paling kecil di sini adalah 0. Ya, nilai mutlak paling kecil itu adalah 0. Berarti di sini kita anggap ini adalah 0 ya. Berarti 0 dikurangi 4 berapa? Negatif 4. Nah, yang ini. Berarti ini posisi paling bawah adalah di Y sama dengan negatif 4. Nah, kita batasi sampai sini. Berarti nilai Y itu dari negatif 4 sampai terus ke atas sampai positif tak hingga. Itu untuk range-nya. Atau boleh ditulis range-nya adalah Y sedemikian sehingga Y-nya lebih besar sama dengan min 4 atau Y anggota bilangan real. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5, di mana fungsinya adalah Y sama dengan 4 per X. Di sini berarti fungsi pecahan. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, kalau fungsi pecahan, ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi di sini penyebutnya yaitu X tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini kita lihat kalau X sama dengan 0 berarti tidak didefinisikan. Ya. Kalau X tidak boleh sama dengan 0, artinya ya, berarti si gambar grafik tidak akan pernah memotong sumbu Y. Karena X sama dengan 0 itu adalah garis yang sama dengan sumbu Y. Ya. Nama lain dari sumbu Y adalah X sama dengan 0. Karena X-nya selalu 0, posisi di sini. Ya. Ini tidak akan pernah grafik menyentuh atau memotong sumbu Y. Nah, seperti ini. Ini grafik itu akan terus ke bawah sampai tak hingga akan semakin mendekati sumbu Y. Nah, di sini juga sama, akan semakin mendekati sumbu Y, tapi tidak akan pernah memotong, ya. Itu. Artinya di sini domainnya atau nilai X-nya ya, itu X tidak boleh sama dengan 0. Jadi seluruh anggota bilangan real X itu ya, tapi tidak boleh sama dengan 0. Jadi kecuali 0. Jadi ini domainnya. Kemudian bagaimana untuk range-nya? Range-nya kita lihat. Di sini fungsinya Y sama dengan 4 per X. Y itu tidak akan pernah bernilai 0. Jadi tidak akan ada nilai Y sama dengan 0. Walaupun di sini nilai X berapapun ya di sini tidak akan pernah mendapatkan hasil sehingga Y-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai Y sama dengan 0, berarti si gambar grafik juga di sini tidak akan pernah memotong sumbu X atau Y sama dengan 0. Ya. Jadi tidak akan pernah memotong sumbu X. Sama dengannya halnya yang tadi ya, tidak akan pernah memotong sumbu Y. Sehingga di sini range-nya adalah Y anggota bilangan real kecuali di sini ya, Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, seperti ini. Ini adalah range-nya. Domainnya X tidak boleh sama dengan 0. Range-nya Y tidak boleh sama dengan 0. Nomor 6, Y sama dengan X pangkat 3. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambar seperti ini artinya ini kalau diperpanjang sampai tak hingga ke atas, tidak akan pernah kembali lagi ke bawah ya, gambar grafiknya. Ini juga sama, kalau diperpanjang terus ke bawah tidak akan kembali lagi ke atas ya. Artinya di sini X-nya ini terus akan ke kiri dan ini terus akan ke kanan sampai tak hingga. Atau boleh domain ditulis seperti ini, X sedemikian sehingga X anggota bilangan real. Nah, ini domainnya. Bagaimana dengan Y? Jelas untuk Y-nya atau range-nya? Ya, ini akan terus ke atas, ini terus akan ke bawah. Berarti tak hingga dan negatif tak hingga. Seperti ini. Ya, untuk range atau nilai Y-nya. Atau boleh ditulis Y
sedemikian sehingga Y anggota bilangan real. Nomor 7, nomor yang terakhir, fungsinya adalah Y sama dengan 4 per X kuadrat. Gambar grafiknya adalah seperti ini. Ini kalau diperpanjang ke atas terus sampai tak hingga. Kemudian ini juga kalau diperpanjang ini terus ke kiri sampai tak hingga, ini terus ke kanan sampai tak hingga, ya. Tapi ingat di sini bahwa kalau fungsi pecahan itu penyebut tidak boleh sama dengan 0 atau X kuadrat, sini ya, tidak boleh sama dengan 0 atau boleh ditulis X-nya tidak sama dengan 0, ya. Kalau X tidak sama dengan 0, artinya grafik tidak akan pernah X-nya sama dengan 0 atau tidak pernah memotong sumbu Y. Karena sumbu Y itu adalah X sama dengan 0, ya. Berarti di sini domainnya adalah dari ke kiri terus ya, negatif tak hingga, terus ke kanan terus, positif tak hingga, kemudian ini terus ya, tapi tidak akan pernah memotong sumbu Y atau tidak akan pernah X-nya sama dengan 0. Berarti domainnya X demikian sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 0, X anggota bilangan real. Nah, ini domainnya. Kemudian bagaimana untuk range-nya? Range-nya berarti nilai Y-nya ya. Perhatikan di sini. Fungsinya adalah fungsi pecahan di sini. Kalau X kuadrat, bilangan X berapapun juga, mau negatif atau positif, kalau dikuadratkan pasti positif, ya. Berarti X kuadrat itu adalah positif. 4 dibagi bilangan positif, berarti nilai Y-nya atau nilai ini semua positif. Berarti Y-nya selalu positif. Ini tidak boleh tapinya, X-nya adalah 0, ya. Jadi di saat X kuadratnya positif, kemudian 4 dibagi bilangan positif, berarti ini semua adalah positif. Nilai Y selalu positif. Kalau Y-nya selalu positif, berarti grafik di atas sumbu X. Kita lihat memang grafik selalu di atas sumbu X. Karena ini kalau diperpanjang tidak akan pernah memotong sumbu X. Hanya mendekati sumbu X saja. Ya, ini kalau diperpanjang. Berarti di sini range-nya adalah Y-nya selalu positif atau Y sedemikian sehingga Y lebih besar daripada 0. Y anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Nah, baiklah. Demikian soal-soal dan pembahasan mengenai bagaimana cara menentukan domain dan range jika fungsinya disajikan dalam bentuk grafik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.